Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat ngopi belangkon, ngolah pikir biar gak on dimanapun Anda berada. Lama gak bikin konten karena memang dari awal konsisten ingin buat konten yang bermanfaat. Lalu di masa pandemi ini kita harus bagaimana? Kita akan memberikan sedikit solusi, yaitu 5 tips move on dari keadaan atau dari masalah, baik itu masalah percintaan, masalah ekonomi, ataupun masalah kehidupan ini. Sebelum kita memberi tips, alangkah baiknya kita memahami dulu apa arti dari move on. Move on berasal dari bahasa Inggris yang bermakna pindah. Kan tetapi banyak orang mengasumsikan kata move on di sini dengan arti berbeda. Seperti misalnya di percintaan, maka mengartikan move on dengan berpindah ke lain hati atau ke tempat baru. Move on sendiri artinya adalah berdamai dengan masa lalu menurut saya. Masa lalu yang pernah terjadi, baik itu salah mengambil keputusan atau baik itu masalah apapun dalam kehidupan ini. 5 tips yang pertama adalah perbanyak ibadah. Di saat kita dalam terpurukan, baik itu masalah ekonomi, masalah percintaan, maka dekatkanlah diri kita dengan Tuhan kita. Perbanyaklah ibadah, bahwa kita adalah hamba yang lemah. Maka perbanyaklah ibadah. Bagi yang muslim, maka mendekatlah dengan Tuhanmu di sepertiga malammu. Bagi yang non-muslim, datangilah gereja-gereja, wihara, atau tempat ibadah sesuai dengan agama kalian. Yang pertama itu perbanyak ibadah, biar kita merasa tenang. Itu tips yang pertama dari saya. Lalu yang kedua adalah muhasabah atau introspeksi diri. Ada yang salah dengan diri ini. Salahnya di mana? Salahnya apa? Cari tahu kesalahan diri kita itu. Setelah kita menemukan kesalahan kita, maka perbaiki. Jangan melemparkan kesalahan kepada orang lain, maka kita tidak akan dewasa. Tidak akan ada pendewasaan untuk kita. Introspeksi diri, temukan kesalahan pada diri kita sendiri, lalu perbaiki. Menuju ke tips yang ketiga, yaitu ubah mindset atau pola pikir kita. Jika kita sudah introspeksi diri, sudah ketemu dengan kesalahan-kesalahan kita, maka ubah pola pikir kita. Jangan lagi mudah menyalahkan orang lain, dan jangan lagi mudah berhutang. Jangan lagi, pokoknya yang kemarin-kemarin salah, kita ubah menjadi lebih baik. Ketika sudah memasuki cara yang ketiga, lalu masuk ke tips yang 4, cari ahlinya. Move on dari keadaan yang sulit bukanlah sesuatu hal yang mudah. Maka kita perlu mencari ahlinya dalam merubah pola pikir, dalam beribadah dan sebagainya. Kalau kita move on dari hutang, maka kita cari yang ahli bernegosiasi atau yang pernah bangkit dari keterpurukan karena hutang. Kalau kita move on dari percintaan misalnya, kita cari orang-orang yang pernah bangkit dari masalah percintaan. Kalau saya sendiri menyarankan lebih cenderung kepada carilah ahlinya, yaitu ahli ibadah. Kalau yang muslim, datanglah ke ustadz, ke kiai. Kalau yang lain ya sesuai dengan agamanya kalian lah. Ada yang ke pendeta, ada yang ke biksu atau apa. Kenapa kok muaranya adalah
orang-orang yang ahli ibadah. Karena mereka yang ahli ibadah, setiap ada masalah atau setiap menjadi tempat curhat dari masalah banyak orang, mereka mencurhatkannya kepada yang punya masalah, yaitu Tuhan. Taraf kebanyakan orang karena jauh dari Tuhan, maka menyelesaikan masalah tidak begitu mudah. Kadang kita butuh tempat untuk mencari solusi, maka cari ahlinya. Jika masalah hutang, carilah orang-orang yang ahli dalam bidang menyelesaikan masalah perhutangan. Jika masalah percintaan, cari mereka yang pernah bangkit dari keterpurukan, cari ahlinya. Dan tips yang terakhir atau yang kelima adalah lahirlah jadi diri kamu yang lebih baik, menjadi pribadi yang taat beribadah, menjadi pribadi yang sering berintrospeksi diri, muhasabah, menjadi pribadi yang selalu memperbaiki diri, memperbaiki pola pikir, mindset, dan suatu saat kamu akan menjadi ahlinya untuk orang lain karena kamu pernah bangkit dari keterpurukan itu. 5 tips move on dari segala masalah keterpurukan. Perbanyak ibadah, introspeksi diri, ubah pola pikir, cari ahlinya, dan lahirlah jadi diri kamu sendiri. Perbaiki semuanya. Doakan setiap orang yang pernah hadir dalam kehidupan kamu, baik itu yang pernah memberi kamu pinjaman, baik itu yang pernah memberi warna dalam kehidupan kamu. Karena tugas kita bukanlah sebagai seorang pendendam. Tugas kita adalah merubah diri kita menjadi lebih baik. Tugas kita adalah berguna untuk orang banyak. Demikian tips dari saya, Ngopi Blangkon Channel. Semoga bermanfaat, dan di era pandemi ini selalulah berpikir dengan jernih, ubah pola pikir kita mengikuti keadaan, dan lahirlah cari diri kita yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.